Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama adalah tentang puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan dosa, dan ketika dikerjakan itu akan mendapatkan sebuah pahala atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang ketika dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan itu tidak mendapatkan apa-apa atau tidak akan mendapatkan mudarat juga bagi kita. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang termasuk puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa qadha. Terusnya puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah itu? Yaitu puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa bulan Syawal, puasa Arafah, dan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Selanjutnya yaitu ada waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah ada pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Yang kedua yaitu hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selain itu, pada saat wanita haid dan nifas berpuasa juga dilarang. Selanjutnya puasa Al-Dahr atau puasa sepanjang tahun. Dan juga puasa yang dilaksanakan pada hari Jumat secara khusus, kecuali disertai dengan puasa sesudahnya atau sebelumnya. Dalam berpuasa pasti terdapat sebuah hikmah. Di antaranya yang pertama yaitu menumbuhkan dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendorong kita untuk selalu rajin beribadah dan juga bersyukur kepada Allah. Selain itu, dengan berpuasa juga menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, melatih kesabaran kita, mengendalikan hawa nafsu kita, dan dengan berpuasa itu kita juga dapat meningkatkan kesehatan lahir dan batin kita. Makanan dan minuman halal. Yang pertama ada makanan halal. Makanan bahasa Arabnya adalah ta'am. Adapun pengertiannya ta'am secara istilah berarti sesuatu yang bisa dimakan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Kemudian makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Macam-macam makanan halal. Yang pertama adalah makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 88. Kemudian yang kedua ada makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga ada makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Yang kedua yaitu ada minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum Islam. Kemudian jenis-jenis minuman halal yang pertama yaitu tidak memabukkan, yang kedua tidak mendatangkan mudarat, yang ketiga tidak najis, dan yang keempat minuman tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Baik, materi yang selanjutnya adalah materi tentang makanan dan minuman haram. Jenis-jenis makanan haram yakni yang pertama, semua makanan yang langsung disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yakni bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercakik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang selanjutnya yakni semua jenis makanan yang dapat mendatangkan bahaya, baik itu bagi jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang selanjutnya yakni semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan, dan yang terakhir yakni makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis minuman yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama yakni minuman yang memabukkan. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda yang najis atau terkenal najis seperti kencing kucing. Dan yang terakhir yakni minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Manfaat makanan halal yakni diantaranya 1. Mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal, mempengaruhi sifat dan perilaku, mempengaruhi perkembangan anak atau keturunan, mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa, serta mempengaruhi keselamatan di dunia dan di akhirat.
Akibat dari makan makanan yang haram akan sangat buruk terhadap jiwa maupun raga manusia. Orang yang sering makan makanan yang diharamkan oleh Allah akan menurunkan tingkat kecerdasan dan kemampuan kepikirannya. Mereka juga akan sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti berbohong, mencuri, dan berbuat fitnah kepada orang lain. Untuk itu, janganlah sekali-kali bagi seorang muslim memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.